La inde na jemaat buntu basan, la yung na jemaat Sion, la yatu butuna yung may batu pira-pira denominasi gereja senga. Mak penduan na may katabekan la ko olona bati puang lalan na te tondok la butuna yung may batu pira-pira pak bana lembang. Mak pentalun na may katabekan la ko olona to parenge la inde na te tondok la butuna yung may batu pira-pira tondok. Mak penak pak na may katabekan lako to mak parenta lante tondok na mak perliman na may katabekan lako kita solanasang tutoran po lante tarampag kamasusan allo to temo lata parang duktu acara kapenemban pak kaburusan apa dulu yung itu den patu batu pira-pira acara tulatalingkan lan atu to temo yang itu mak pempisan na pembukaan yang sementara berlangsung mak penduan na ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Sion Makale dan juga Majelis Gereja Jemaat Buntu Basan. Mak pentalunnya penyampaian dari pemerintah, mak penapana ungkapan hati dari keluarga, mak pelimana ungkapan hati dari Majelis Gereja Jemaat Buntu Basan, mak penanana istirahat, nah mak pentituna penutup. Yang untuk susunan acara tula tapanata lante allo totemo lamete kaki laku acara mak penduana yang untuk ibadah bagi yang mengambil bahagian waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang untuk kita sekalian. Marilah kita tenang dan kita memulai ibadah kita pada saat ini. Yang memungkinkan berdiri, dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyi pada kaki salibmu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca mengenai realitas manusia yang terambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kita baca secara Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Amin. Kita menyanyi dari kumpulan duka elam. Dari kumpulan duka elam, ya Tuhanku, ku datanglah masuk terangmu bebas senang, ku datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dipersilakan secara berturut-turut pujian penghiburan dari keluarga Bamba disambung dari dipersilakan. Terima kasih Anto Nirvana.
keterbatasan dengan Wakale dan Mengkendek. Raja Kereta Oke Amos Tanding. Hijrah turun berbacita. Oke, terima kasih Anto. Di mana nyompit di turunan. Sakti Jayapura hadir. Oke. Pasca di Siama. Salam terima salam dari Makassar. Terima kasih. Oke, Bang Erik Malopo hadir. Oke, baik. Terima kasih dari Malopo. Pujian penghiburan dari Cucu. Cucu. Jadi ini namanya Tukonan Antolong. Nggak kalian lagi. Oh. Kalian nyolo dia.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan bersama-sama sebelum kita berdoa. Dari Kejadian pasal 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu membawa seluruh rangkaian kehidupan kami. Terlebih khusus ya Tuhan dalam pelataran duka kita pada saat ini, kami datang kepadamu memohon agar Engkau juga yang tetap dengan setia menjaga dan menolong, terlebih lagi ya Tuhan sebagai penghibur yang sejati bagi segenap rumpun keluarga pun kami semua. Dan kami juga meyakini ya Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan kami banyak hal yang tidak kami pahami, tetapi itu semua adalah rencana-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarkanlah kami segenap rumpun keluarga boleh memahami setiap maksud dan tujuan-Mu lewat ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu yang akan tetap senantiasa menguatkan di dalam melanjutkan kehidupan, di dalam menghadapi duka cita ini. Karena itu kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh dimampukan untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, boleh kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lebih. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 165 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Firman Tuhan. Selamat siang bagi kita sekalian. Kita boleh bersyukur Tuhan tetap senantiasa mengasihi kita, sehingga pada saat ini kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain bersama-sama dengan segenap rumpun keluarga di tempat ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada kata bijak. Jadi nanti ini kuburannya nanti ini ya. Ada yang berjarak 100 meter. Tidak sampai 100 meter, mungkin ada 60 meter. Tetapi bagaimana ketika dia hidup? Karena kehidupan itulah yang menentukan arah setelah kematian. Kalau kita melihat dalam bagian teks bacaan kita, Henokh adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Dia adalah anak dari Yared. Kalau kita baca di dalam ayat. Mantap guys. Lagi minum Dan ketika Henokh berumur 65 tahun, firman Allah mencatatkan
istrinya melahirkan seorang anak yang legal bernama lalu kemudian firman Tuhan juga berkata bahwa dan Henokh hidup dalam selama 300 Sabar dali ya. Apa lele? Ada ikan. Halo guys. Bagaimana ini nah? Oke. Waduh. Minum lo. Iru libre. Iru nih. Ma ibadat tuh. Gimana tuh? Biru tok sini. Iru nih. Parang. Parang ya. Parah, tapi pura ini. Oh, muda ya. Iya, tapi masuk ya. Nakira bikin itu manusia deh. Hindi pa yung bisa yun eh. Makutana. May mamakutan ah. Oke. Kita nikmati para cita Yohanes Parebang. Gimana ini? Oke. Masamba. Wani. Ini tuak panggawa. Ayo aku mau sama ya tuh eh. Masih lupa kawan. Bunda-bunda. Oke bunda-bunda. Henokh dicatat pada silsilah ini secara istimewa akan berbeda daripada yang lain. Lalu pertanyaannya ialah mengapa Oke kita Henokh baru dulu ya. diperlakukan begitu istimewa dan diperlakukan berbeda? Mengapa Allah memperlakukan Henokh sedemikian rupa? Mengapa Allah berkenan kepadanya? Memang tidak dicatat banyak tentang bagaimana keterangan yang kita peroleh dalam Alkitab mengenai kehidupan Henokh. Tetapi satu yang pasti bahwa dia bergaul dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mempunyai nama, setiap orang mendapatkan usia masing-masing, baik itu panjang atau pendek, tapi tidak setiap orang mempunyai kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Henokh begitu spesial karena kualitas hidup yang dijalaninya. Ia bergaul dekat dengan Tuhan. Kata bergaul dengan Tuhan ditulis 2 kali di dalam 2 ayat yang menunjukkan bahwa betapa kualitas ini sangat melekat pada diri Henokh, betapa ia setia kepada Tuhan, dan ini adalah ciri kehidupan dari sosok Henokh. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, bergaul dengan Tuhan dalam tanda kutip dalam Perjanjian Lama mempunyai arti yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan yang artinya adalah berjalan bersama dengan Tuhan, yang juga berarti bahwa ketika berjalan bersama dengan Tuhan adalah merupakan sesuatu tindakan yang terus menerus, bukan setengah-setengah, bukan sepotong-sepotong. Berjalan bersama Tuhan yang dimaksud adalah setia hingga akhir perjalanan tanpa pernah berpisah atau saling meninggalkan apapun yang terjadi. Dengan cara terus-menerus bertahan dan setia, Henokh bergaul dengan Tuhan seumur hidupnya. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan ia terus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan hingga ia mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana duka cita kehilangan almarhum yang kita kasihi, kita juga kembali diingatkan kelak kita akan mengalami apa yang dialami almarhum kekasih kita. Sebuah kematian
pencipta. Bagi almarhum, beliau sudah menyelesaikan jalan hidupnya selama di dunia ini. Namun bagi kita, masih ada tanggung jawab jalan hidup yang harus kita tempuh, yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kita. Waktu yang telah lewat tidak dapat kita ulang. Namun waktu yang masih tersisa di depan kita memberikan kepada saya pun kita semua sebuah tanggung jawab yang besar untuk mengisinya dengan hidup yang berkualitas, hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Kualitas dunia menurut standar manusia umumnya adalah nama baik atau popularitas, kecantikan atau ketampanan, banyaknya materi atau benda, kesehatan dan umur yang panjang. Itu adalah hidup yang berkualitas menurut kita manusia. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ternyata apa yang dunia anggap paling penting dan paling berharga di mata Tuhan tidak mendapatkan penghargaan tertinggi. Tuhan tidak tertarik pada popularitas kita. Tuhan tidak terpesona pada kecantikan dan ketampanan kita. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah materi, kesehatan dan umur kita. Tapi yang istimewa di mata Tuhan adalah hidup bergaul dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, seperti halnya Henokh, saling mengasihi sesama saudara, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pelayanan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Pada ayatnya yang ke-24 disebutkan bahwa dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalimat ini penting karena menunjukkan bahwa kemana tujuan hidup seseorang yang bergaul dengan Allah, yang setia dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Allah akan diangkat atau dibawa tinggal bersama-sama dengan Allah. Karena tempat Allah adalah di surga, maka kesanalah tujuan yang akan dicapai orang yang bergaul dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap rumpun keluarga, almarhum kekasih kita telah menunjukkan kesetiaan kepada Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini. Ia telah bekerja di kebun anggur Tuhan. Ia telah berjalan bersama Tuhan dan juga merasakan pahit manis asam garam pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun terkadang dalam keadaan yang kurang sehat, almarhum tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang diaken, majelis gereja sekaligus ketua panitia pembangunan, beliau telah menunjukkan teladan setia sampai akhir. Dia telah menyelesaikan segalanya di tengah-tengah pelayanan. Masa-masa ujian yang berat dalam pelayanan maupun ketika masa sakitnya telah dilalui sampai mencapai garis finish, Allah telah merangkulnya dalam keabadian. Ia memang bukanlah seorang yang sempurna,
tetapi hidupnya menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tugas pelayanannya pada periode ini sebagai majelis gereja, diaken, dan ketua panitia gereja dituntaskannya bersama dengan pemilik kebun anggur yang menyambutnya di sorga kekal. Dan saat ini ketika kita mengenangnya dan melepaskan kepergiannya selaku keluarga, juga rekan sepelayanan dalam gereja Tuhan, kita semua aminkan dan imani bahwa telah tersedia mahkota kebenaran sebagai kemenangan kasih karunia dari Kristus kepada almarhum dan kepada barang siapa yang setia. Bagi istri, anak-anak, cucu yang ditinggalkan, tetaplah percaya meskipun dirundung oleh duka cita. Percaya meskipun diperhadapkan dengan perkara yang sulit. Percaya meskipun jalan di depan tampak suram dan kelam. Percaya meskipun berjalan sendiri tanpa orang yang kita cintai. Di dalam percaya, Allah memampukan kita untuk semakin mengenalnya. Dia bukanlah Allah yang jauh dari kita. Dia adalah Allah yang peduli dan mengerti segala persoalan yang kita alami. Biarlah pelajaran hidup dari Henokh dan juga teladan setia dari almarhum Bapak Andi Amin Tadung dapat mendorong kita untuk menapaki kita. Ia memberikan peristirahatan dan kelegaan ketika kita mulai lelah. Ia membimbing kembali saat kita menyimpang. Karena itu, bagi kita sekalian, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Apapun yang akan kita lalui, apapun yang kita rasakan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, terlebih khusus bersama dengan segenap rukun keluarga. Tuhan menghibur dan menguatkan kita sekalian. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita tetap senantiasa meyakini bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak hal yang terjadi, suka dan duka, tetapi itulah kehendak dari Tuhan. Yakin dan percaya bahwa ketika kita juga tetap senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga akan tetap senantiasa menopang dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Oke, mau keminan ya? Kita menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi Sulu Langkah Kami. Dengan ancaman sabdamu harap, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala zaman mengikrarkan akan 12 pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memberikan persembahan kasih sambil kita diingatkan oleh firman-Nya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Adakah memang membuat kau berat, salib yang kau pikul mendekat berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Silakan persembahan pujian dari anak-anak dan cucu. Sesudah itu disambung persembahan pujian dari keluarga. Yang pertama dari anak-anak dan cucu, dari keluarga.
Dia juga lagu itu. Lagu yang akan kami bawakan menjadi lagu yang sangat berkesan bagi kami anak cucu, karena lagu ini menjadi lagu detik-detik pengantar Papa pulang ke rumah Bapak. Jadi sepanjang Bapak dalam detik-detik kepulangannya, lagu ini yang terus berputar di telinganya.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menundukkan kepala, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu senantiasa menghibur kami, menguatkan kami, bahwa dari Tuhanlah sumber penghiburan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Hari ini hati kami telah siap untuk mengantarkan jenazah almarhum Pak Anin Pakdung ke tempat peristirahatan. Oh Tuhan, kuatkan hati kami, biarlah ya Bapa semuanya itu kami jalani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua. Engkau memberkati ibu janda, anak-anak dan cucu, segenap keluarga. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahwa Tuhanlah yang empunya kehidupan ini, bahwa Tuhanlah yang akan melihat kami, menolong kami, mengasihani kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap pemerintah, Pak Tondokan, dan segenap umat-Mu yang boleh hadir beribadah bersama dengan kami dalam ibadah pemakaman saat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan mengasihani kami dan melindungi kami, sehingga hidup kami hidup yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan saja. Bapa di surga, berkati majelis gereja, berkati kami semua yang mengatur, menata seluruh bentuk pelayanan di tempat ini. Semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di surga, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kasih. Sucikan dan kuduskan, agar persembahan kasih itu dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat-Mu yang masih ada pada diri kami masing-masing, Tuhan tolonglah, ajarlah kami mengelolanya, agar hidup kami hidup yang diperkenan, hidup yang layak di hadapan hadirat Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, dengarkan keluh kesah kami, karena kami meminta kepada-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami dulu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lamanya. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Geradamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita menyanyi PKJ 249 dalam sikap berdiri yang memungkinkan untuk berdiri.
terjadilah dalam kehidupanmu. Lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Dapatkanlah penghiburan dari Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak kutahukan hari esok dan kalimat-kalimat seterusnya. Bukan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Silakan. Ya, demikianlah yang ada di bulan kita saat ini. Terima kasih atas kedatangan kita semua dalam kehidupan ibadah dan kepada semua yang telah mengambilnya. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan melakukan acara yang ketiga, yaitu penyampaian dari pemerintah Lembaga Perhubungan kepada semuanya. Dan kami persilakan.
Ya, kami persilakan Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, dengan hormat kami persilakan. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kita memali lalu kita selanakan. Salam mengarampak lalu kita tu melihat itu malu. Mudah-mudahan nanti kita kamusan apa untung kata baik semua mamasena siapa kawarona atau misalnya kamalan terino untuk lebih pasti dalam forum kami berbuatan. Biasanya dari wakil bupati didelegasikan ke Lembang atau luar, tapi ini terbalik, tapi tidak apa-apa. Karena Pak Lembang berhalangan mungkin ada kegiatan lain, ini bertanda bahwa kita kompak Pak Pendeta. Hubungan aku tarik aku Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dari berbagai dominasi gereja yang hadir pada saat ini. Tarik aku tokoh masyarakat, tokoh adat, lebih itu keakuran. Tarik aku itu kita nani metutana siaran nuan kebudak. Kaya ko kumbungan sa lona at kumpata. Andungan na ko Oma Kairel bersama anak dan cucu di dalam di kamususan kira-kira Allah semua dia sudah sembuh secara total dari sakit penyakitnya. Seperti khotbah tadi, kita yakin bahwa almarhum Opa Aurel telah merasakan sukacita bersama Tuhan kita yang ada di surga saat ini. Yang tak lindung kami sudah kawasan Ibu Pendeta ini adalah kejadian 5. Yaitu muruna ke taulan kejadian pasal 5. Yaitu kafir ratu na tahun dari 500 dari 600. Kalau nang mati. Itu artinya bagi kita bahwa seperti kata firman, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena apa? Kita yang hadir pada saat ini, apapun yang kita lakukan seperti yang telah dilakukan begitu luar biasa oleh keluarga, akhirnya kita akan menuju ke kematian. Dan oleh sebab itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita senantiasa merenungkan kehidupan ini, merenungkan perjalanan kehidupan kita ini, apa yang kita sudah buat untuk Tuhan, apa yang kita sudah buat untuk saudara-saudara kita, untuk masyarakat,
keluarga dan tetangga kita sebelum kita mengakhiri kehidupan yang pasti akan berakhir nantinya. Oleh sebab itu pada kesempatan pada siang hari ini, tentunya saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah dan keluarga menyampaikan turut berduka yang begitu dalam kepada Opa Aurel yang terkasih. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Andi Amin Takduk. Kiranya kita segenap keluarga dan jemaat senantiasa kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan yang Tuhan masih mau anugerahkan bagi kita semua. Kure sumanga, napasaki kay pematua, raminto alo ketuanta. Selamat siang menjelang sore. Ya, demikianlah penyampaian dari Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja. Demikianlah penyampaian dari Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja. Atasnya diucapkan banyak terima kasih. Kita akan melangkah ke acara yang keempat, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Agus John Karatigu. Dengan hormat kami persilakan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sebagai orang tua daripada almarhum ini, mungkin banyak bertanya-tanya dengan namanya itu, Andi Amin Takduk. Banyak bertanya-tanya, sehingga mungkin kesempatan ini saya juga pernah dengar waktu almarhum ini di Makassar. Saya juga yang menyampaikan hal ini, bahwa anak kami ini bapaknya asli Bone, Haji Nanu. Kebetulan juga ibunya orang asli di sini, Bali bukan Dora. Mungkin berpesan kira nonton lagi kampungan. Namanya Haji Maria Simon Bota. Anak dari kedua saudara saya itu, karena dua-duanya sudah pergi, jadi setiap ada kegiatan-kegiatan keluarga di lingkungan keluarga, baik di Bone, di Makassar, bahkan ada anaknya
kebetulan dia nikah secara keyakinan saudara kita Muslim. Dan saya pun sempat mewakili saudara saya itu. Selanjutnya, anak kami itu seperti almarhum ini, kalau saya tidak salah ingat dia kan tuan itu. Jadi saya agak lama juga di Makassar setelah dari Bone. Tapi kemudian kembali ke Bone karena orang tua sudah tua, membantu menjalankan usahanya di Bone. Kemudian selanjutnya anak kami mempersunting anak kami di tempat ini, yaitu ditambah pengang tapi sangat tongana Adolfina Torina Abi Tomalu. Almarhum ini bersama anak kami Adolfina Tadung lagi mempunyai anak, maaf saya lupa jumlahnya, anak saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama tuan kita ini apa? 7 orang sudah duluan 2 maka diampang atau Tumampana. Dan sempat juga waktu anak yang laki-laki 1 itu saya juga yang menyampaikan sejarah kehidupannya di Makale waktu itu diadakan waktu malam penghiburan lah. Nama saudara anak kami, nama cucu kami yang sudah duluan itu, yang pertama itu almarhumah Ilma Binti Kakak, itu anak pertama yang sudah duluan meninggal juga. Kemudian yang laki-laki almarhum Sofian Pantilintin, itu meninggalnya di Toraja. Jadi mereka tiap biung 5 orang poku di Toraja. Sama aku menetap di orang Mangkasa. Kebetulan saya piana jadi saya nak nikah. Aku bilang apa lah diaparkan nabagi kenanta. Begitulah sampai saya datang kata-kata orang Toraja yang bijak. Begitu juga cucu-cucu sudah 4 orang yang saya tahu betul. Nama apa yang saya tahu betul? Aurelin Belvani Hangi. Yang kedua Estia Matiwangi. Yang keempat Harvey Maleaki Lili. Dan yang keempat itu Anel Haran Lili. Yang mau tembak apa anak tuh manjalo apa anak Romo Yoludi bang. Tapi itulah cicit nih. Tapi masih sayang sama orang-orang tuanya seperti keadaan saya sekarang ini. Tapi satu kebahagiaan bagi saya bahwa cucu-cucu, cicit-cicit saya ini masih ingat. Cucu-cucu juga masih sangat sayang sama saya. Sehingga yang atau pemagasa denganku kurang paduka sekali pun di rumah gasa mangkam di Pogok dulu tulisan lagi Pogok tapi kabur orang dia anak yang cerita apa kami masak
hakim kira diapar jadi oleh nasab. Begitulah kira-kira sejarah dari saya lupa tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya itu 30 Desember 1958. Anak pertama dari perkawinan Haji Nando dan Haji Mariam. Jadi aku sudah mulai pokal tertipu lagu dulu lagu IPA, nah dulu kamu IPA. Jadi itulah sejarah singkat dari almarhum anak kami ini. Maaf ya, padahal itu riwayat hidupnya anak sampailah ke Bapak Wakil Bupati Dr. Sadrak, spesialis anak konsultan. Secara masalah itu Pak Dokter. Yo Pak Mangga tandai metode Dr. Sadrak. Kemudian saya tidak salah lihat, maaf kalau saya sudah salah lihat tadi, Ibu Adelin Sosan kalau tidak salah tadi. Ada ya? Terima kasih Bu. Adil juga. Itu namanya anu pisang, dia seperti rolan pasar. Ibu maaf lah dirempet tempat panggil. Dia seperti rolan pasar pernah menjabat waktu itu. Ya saya tidak tahu jabatan apa waktu itu. Saya naik mobil. Saya tidak. Dan salah lihat atau bagaimana? Oh ini ibu ketawa sama-sama, kita mungkin saya dikenal. Tapi saya ngangguk saja. Supaya aku sampai pejabat atau pada orang korupsi juga daripada bupati. Ya terus di kota baru kali ya tuh papa anak ibu Adelin sama mana ibu tuh? Hampir situ. Supaya sampaikan salam saya sama Pak Ampir situ. Dulu Bupati Tamburak sudah lupa. Sudah salam dari sama manemu, tolamunan lokomai, to tarung posia, to paripu sia. Susi kota kepo dan kata kita ruang waktu nenek eta. Gitulah sih. Kepada juga tokoh-tokoh masyarakat setempat, terutama Pak Tondokan, ya banyak membantu anak kami selama anak kami ini sakit cukup lama dan meninggalnya juga di Makassar. Untuk kami yang masih kuat-kuat sedikit waktu itu. Terima kasih juga dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ikwa tanda ketika ini ampuh usia anak pun dulu tuan susite jadi kamu mantiran di melona gambaran melo orang ini kate ampuh kisola anak dulu sama rata-rata kate ampuh di Makassar dari Makassar tangan dari dulu Toraya. Jadi maafkan mereka gambaran bang irikat siapa ya saja apa adanya, saya yakin dia akan terima baik hasil sapaan Bapak Ibu saudara. Kemudian kepada seluruh keluarga yang banyak membantu dalam hal sejak sakitnya anak kami almarhum Andi Amin Tandung ini dirawat di sini, dirawat di Makassar. Mungkin di antara kita memberikan banyak kesempatan kepada dalam bentuk doa maupun dalam bentuk hadirannya menjenguk anak kami. Tapi begitulah kehendak Tuhan, kita tidak bisa bantah. Sehingga terima kasih bagi kita kepedulian saudara-saudara saya dan Tondok, saudara-saudara saya yang kemungkinan ada dari Makassar dan sempat lihat ini hari. Terima kasih atas perhatian kita sekalian terhadap anak kami selama dirawat di rumah sakit. Dia berapa kali pindah rumah sakit di sana di Makassar, terakhir di Siloam, Makassar.
Begitu juga termasuk tutur kata kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Sejak acara di tempat ini mungkin ada kurang berkenan di antara kita. Itu adalah keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Sedikit saya juga ucapkan terima kasih kepada Jemaat Sion, kemudian jemaat Buntu Pasang, Buntu Pasang, maaf, saya contoh putar salah satu. Itu yang banyak perhatian kepada anak kami dalam pelayanannya, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, lintas gerejawi yang telah akan menjenguk di rumah sakit atau mendoakan dari tempat lain atau mendoakan di rumah duka. Terima kasih semua Pak, Bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, majelis-majelis gereja Toraja Jemaat Sion, jemaat gereja Toraja Jemaat Buntu Pasang, sehingga pelaksanaan di tempat ini dapat berlangsung dengan baik. Jadi kutoleh pada kita solanasan kurusumana Buddha segala hati baik Bapak Ibu, niat baik Bapak Ibu pasti membawa berkah di hadirat Tuhan dan kehidupan kita. Percayalah itu. Dan boleh saya titip pesan kepada anak cucu saya, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak-bapak majelis. Saya sudah sampaikan juga, tapi PT Naranginasan kesempatan terakhir. Maafkan Bapak Pendeta, maaf laku Bapak Parenta. Saya mau titip satu falsafah filosofi kehidupan. Saya pernah membaca buku yang mungkin angker sekali judulnya, yaitu Temukan 5 rahasia sebelum kita mati. Judulnya begitu. Judulnya Pak Sadrak begitu. Temukan 5 rahasia sebelum mati. Tapi dalam keadaan begini cukup 3 saya sampaikan. Pertama kepada cucu-cucu, cicit yang ada pada saat ini untuk diingatkan kepada cicit saya. Yaitu kan tadi saya bilang 5, 3 saja yang bisa saya sebutkan. Ya sudah 2 dan ada yang kemarin dan disuruh sewa bunyion banget di bahasa cuma 1,5 cm tebalnya, tapi intinya dari dalam itu bagus, yaitu jalani seperti ada beban juga di kaki memperpindahkan masuk atau tidak beban. Jalani hidup sepenuh hati. Jalanilah hidup itu dengan sepenuh hati. Ya tapi itu kita akan keluarkan dari pimpinan tuli bertoraya. Mungkin kita salah pengertian apa kadang-kadang waktu jalanilah hidup itu dengan sepenuh hati. Yang kedua berkaitan dengan jangan ada penyesalan dalam hidup ini. Jangan sama sekali. Tapi aku sungguh ukuran tondok lebih. Tapi aku kita seorang asal. Jangan dipelihara atau diternak itu penyesalan dalam hidup ini. Salah satu contoh penyesalan, katakanlah kayak anak di rumah sakit, dirawat minggu, dibamilah pemanggasa, manggasa di rumah sakit. Kadang-kadang dia tuh bakal kita tenan, kita baik dia tuh baik malah usia. Itu satu penyesalan yang nyata dalam hidup kita. Andai mana susah diatur di Bogor ke temo, pasti ada kekeliruan. Jangan dijadikan penyesalan dalam ini. Jadi beban pikiran kita juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberi lebih banyak daripada yang diterima. Memberi lebih banyak dari yang diterima. Maaf, jangan larinya ke ekonomi lagi, bukan ekonomi, bukan duit.
Tetapi susi mentekalin pununan tak solanasan mayoren lan mamaran mata susi teh. Saya lihat sejak acara ini mulai luar biasa orang datang. Luar biasa. Itu berarti saya bisa bayangkan ini almarhum dia banyak memberi dan sedikit yang dia terima. Nah, sehingga yang datang itu ya katakanlah jemaat saja di sini dua jemaat yang lain, maaf Pak Pendeta, jemaat Sion dan jemaat Buntu Bastan. Itu salah satu tanda memberi lebih banyak daripada yang diterima. Demikian Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan jadi modal, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, alhamdulillah rantai berduka cita. Kayak boleh tulisan kayak gitu kan tinggal komen ini. Ya, demikian kata dari keluarga kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Kita akan melangkah ke acara yang kelima, yaitu ungkapan hati dari Majelis Gereja Jemaat Buntu Bastan. Kepada yang mewakili kami, persilakan. Majelis Gereja Buntu Bastan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kami laku Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta Pusula sama Yohana. Kami laku Bapak Wakil Bupati. Kami Batina Buang. Kami laku Toparinge. Kami laku kita Kemairan lan Satu Temo lan Karampak Kamadustan. Saya mewakili rekan-rekan majelis Labendan Pak Sabtu La Umparampo Sidi Istipenanki Sitetena Te Kamalianna Ambe di Kaburut Mapadikan Sia Tumanikan Belana Inde Ambe Suna Tampe Tongan Lokan. Khususnya kami Jemaat Buntu Bastan Mapa ikan dika Belana lansang tahun kata diankan dak dua sosok tu ipuam benang. Siapa masih sekali sangat harapkan lagi sorankan nanti jemaat. Nah khususnya diambil kiparalui padika, khususnya kami majelis tangala kimasian pa penawa. Apa tu si Nisa? Tuma apa tungan? Tungan kumua lah bikin apa kabur omong uang. Anggeno aktu nabengi puang yang menjadi penguatan kami bahwa selama tuona ti ambe budaliu apa na pegau lan jemaat ki terlebih khusus dalam
hal pembangunan. Jujur kepekada, baik tak dikka, nasusito, pastori, karena tak ete ambe. Muiraka nasa adingan mi, tukalaman, batang kale, tona di jama, pastori. Tapi tetap dengan penuh semangat. Alo mak parayan yung may maakale, kung pusara akan. Kikwa nang natanay niya ti ambe kumwa nang satu umara tu atu. Sa panapapayantungan tong na di jama pastori. Nang naburu di jama nakuakin namang kamo. Bahkan napokada ia lako salah satu majelis kumwalo na mo namang kaduka te pastori nganay deta kumane-mane. Tapi waktu itu kami tidak berpikir kumwa lama letaru umo iya, karena memang kitiro na malapuk banget pa iya. Isang hari kami lama lelako Papua. Inde mote nanay payan. Kumuha ng napakaburo tongang kan ti ambe. Napasunduntongan tu jemaat na namane male untampekan. Memang ia ti ambe orang yang keras, bahkan bisa dibilang kasar, tapi tujuannya baik untuk membangun. Mak tepe-tepe ya, tapi payah untuk pengkarena tak nasusi itu tahu mak tepe-tepe pumalah, tapi tidak ada hasil. Nayati ambe lang kirasakan siamo kinikmati tu hasil pengkarangan na. Kiko adikka tu majelis pun tubasan tak kibisa bayai tumintu pak boyo-boyo na te ambe lako kami jemaat buntubasan. Si matari kisorong lako puang na puang mura umpadoi inan malakbi si sola puang. Karena kiakui kumuayati ambe selama tuona sudah menjadi berkat yang besar bagi kami jemaat Buntubasan. Lamen dari contoh, lakukan semua selagi masih ada waktu yang diberikan Tuhan, marilah kita berusaha hidup yang bisa membawa berkat lako padanta tolino. Tanah ulen duit manda materi, tapi ulen duit penggaukan buangan kada melo. Siya lindo melota lako tekmay padanta makrupa tau. Supaya kiat tumi nabengki puang kamatianta tidak akan sia-sia. Siya napokada meloki tahu susi te ambe tak pakaborong.
menjadi penguatan. Lelakora kumasusah si sola kita sola masang. Kumua malemo te ambe tanpa kumiki si sola te anglo. Tapi atu pak boyok na selama tuo tolong lantatiro sia talik mati. Membayar itu di sana aku perampok, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, demikianlah ungkapan hati dari Majelis Jemaat Putu Bastan. Atasnya diucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke acara yang ke-6, yaitu istirahat. Ya, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Atas keterangan kita semua diucapkan banyak terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, saya secara pribadi mohon maaf kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Ya, okelah, kita istirahat dulu. Ya, keluarga yang mantau dari jauh, Ompit mau istirahat dulu sebentar karena kita akan istirahat dan makan, baru dilanjutkan dengan penguburan. Jadi keluarga yang kemana-mana ya, tetap pantau saja Sang Merah TV. Oke, baik, kurang semangat. Salam.